Salam sejahtera, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Matius 26 ayat 31 hingga 33. Saya bacakan bagi kita. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Nah, saudara, kita hidup di dalam dunia yang mengajarkan kepada kita supaya kita harus selalu pede, percaya diri dalam segala hal, ya. Sehingga ada kalanya kita melihat orang-orang yang begitu pede, begitu percaya diri, sekalipun tanpa isi yang benar dan berkualitas, ya. Hanya karena sekedar menampilkan sesuatu yang di luar saja. Saudara, memang manusia hanya bisa melakukan sesuatu atau melakukan tugasnya dengan baik jikalau di dalam dirinya ada satu keyakinan dengan tugas yang harus dia kerjakan, ya. Kalau seseorang selalu ragu-ragu dengan apa yang harus dia kerjakan, dengan tugasnya, maka tentu saja dia tidak bisa bertugas atau berkarya dengan baik, ya. Tapi pertanyaannya adalah keyakinan itu terhadap apa atau terhadap siapa? Apakah kemampuan itu atau keyakinan itu terhadap kemampuan diri kita sendiri? Ataukah keyakinan itu seharusnya kepada kemampuan yang Tuhan berikan di dalam diri kita? Saudara, dalam kisah Alkitab ini kita melihat Petrus juga nampak begitu pede, bahkan terlalu pede, terlalu percaya diri. Dia mengklaim bahwa dia akan tetap setia sekalipun semua murid yang lain sudah pergi, sudah melarikan diri, sudah gagal, ya. Satu statement yang sebenarnya sangat penting, sangat besar, bernilai. Tapi sayangnya keluar dari satu keyakinan pada kekuatan diri sendiri, bukan pada bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan akhirnya Petrus gagal karena dia bersandar kepada kekuatannya sendiri. Saudara, kita belajar dari kegagalan Petrus untuk tidak menganggap diri kita sendiri begitu kuat, ya, begitu baik, sehingga kita kemudian menjadi tidak hati-hati dan mudah jatuh. Orang yang menganggap dirinya sudah baik, sudah kuat, cenderung akan mudah jatuh karena kurang berhati-hati. Nah, itu sebabnya kita perlu mawas diri, ya. Ketika pencobaan datang dan ada begitu banyak orang yang tergoncang imannya karena pencobaan itu, maka tentunya kita harus waspada bahwa kita juga mungkin bisa tergoncang karena pencobaan yang sama. Sehingga kita perlu lebih hati-hati, bukannya memandang remeh, bukannya terlalu menganggap diri terlalu baik atau terlalu kuat atau lebih baik dari orang lain. Saudara, menjadi dewasa dan menjadi kuat di dalam iman, ya, bukanlah dengan percaya kepada kekuatan diri kita sendiri, tapi justru dengan mengakui kelemahan kita. Dan dengan mengakui kelemahan kita, kita datang kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan, untuk meminta kekuatan, sehingga kemudian Tuhanlah yang menguatkan kita. Ketika kita melalui pencobaan demi pencobaan, kita mengakui keterbatasan dan kelemahan kita, tapi kita datang kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Melalui semua proses itulah kita semakin dewasa, kita semakin dikuatkan. Bukan dengan sekedar percaya diri, tetapi percaya pada kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi apakah kita perlu pede? Yang benar, kita perlu keyakinan di dalam hati untuk bisa berkarya dengan baik. Tapi keyakinan itu bukan pada kekuatan diri kita, tapi kepada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.